Supaya doa cepat dikabulkan, menurut kisah tadi yang dikisahkan oleh Nabi, ada 3 penyebab doa cepat dikabulkan. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. 3, jaga amanah. Apabila ketiga kita ini sudah lakukan, maka Allah pasti mengabulkan doa yang kita minta. Pun kalau tidak dikabulkan, percayalah bahwa apa yang kita minta tidak baik buat kita. Tembak 2 kali, tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya ditembak, kepalanya kena. Aja teman ke polisi juga, caranya kakinya ketembak dan kepalanya kena. Yang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Weh, yang musuh itu polisi. Nanda. Kalau hilang motor, dicuri motor, siapa kau cari? Siapa? Imam masjid. Cari polisi. Ibu-ibu, rumah tadi dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, ibu lari ke polisi. Tapi polisi, cari pelakunya, tangkap dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ya toh? Saya pergi ceramah, macet mobilku, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Baca surah Yasin 2 kali, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz, selesai. Saya tadi juga dari sana sampai ke sini dikawal polisi, sampai cepat. Ya, makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP minta juga banyak. Itu polisi film India. Polisi Indonesia. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada nggak setan di tengah-tengah kita? Ibu, ada setan di tengah-tengah kita? Ada. Setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih konsumsi. Mau anak umurnya siaran langsung tuh ini Facebook. Baru 5 aja penontonnya, kita jadi syuting, Ustaz. Wih, silakan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Selamat. Ini nggak konten, Ustaz. Simpan dulu. Bu, simpan dulu. Bu, ibu. Sembunyi Simpan paling, dulu HP Ustaz. ibu. Simpan dulu. Adek-adek, kalau bisa nggak ada yang siap langsung ya? Bisa? Bisa? Ini bos, saya jelaskan kenapa tidak boleh siaran langsung kalau saya ceramah. Ini ceramah untuk orang Islam. Untuk kita orang Islam, interact kita. Tapi kau siaran langsung, nah dengar orang Muslim, marahlah dia, saya yang repot. Padahal dia salah, kenapa kau dengar dong? Simpan dulu apa? Simpan dulu. Jangan Ustaz, konten Kak Simpan dulu apa udah. Kalian yang jodoh, kalau kau rekam selama saya ceramah, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Daripada kau jauh-jauh itu banyak ya. Sudah, simpan ya. Kalau ada ibu-ibu kemarin, mantu ramai sekali. Selesai saya ceramah, tak sudah bilang Ustaz, boleh saya? Sini lagi ibu, kurang capek. Menangis tak? Facebook saya rasa-rasa ibu-ibu ji. Tapi ibu-ibu yang sudah usia sakarat maut. Sudah selfie, dia bilang, udah Ustaz, jelek. Udah lagi Ustaz, jelek Ustaz, lagi. Terserah itu, badannya dapat minggu. Bagaimana biar udah 10 kali lagi kamu yang jelek. Salah kok.
sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ayo kita selawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai dulu dari ibu-ibu. Adik-adik yang laki-laki dia, kita dengar ini akhwat. Bagaimana suaranya, keras tak? Bisa? Bukan Bugis Makassar, ini ada orang-orang dari luar ini dengar kita. Yuk, sholatullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. Nah, ini namanya satu. Suara begini yang kasih nafsu sudah gila. Makanya cewek kalau udah telepon ke cowok jangan kasih mendai-dai suara. Assalamualaikum dek. Lagi di mana ini? Di rumah aja. Apa bikin terbalik? Coba kalau kau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kita tanya? Mana telepon aku ya udah sakaran satu PP. Ini mana sana? Cang beda. Diam. Kita dengar ini laki-laki. Weh, jangan kasih malu jadi sekali bos. Ya, diam. Kita dengar ini. Ayo. Ya. Sholatullah ala Toha sholatullah ala Yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Tahu tak kenapa dia keras? Karena ada polisi di tengah-tengah kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita bilang begini, ulama dulu mengajarkan kita, kalau kau kacang sendiri itu, bagus sekali. Sentimen pribadi kayaknya ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 3 orang pemuda melakukan musafir perjalanan jauh. Karena tiba malam, akhirnya mereka nginap di dalam gua. Waktu itu tidak ada hotel, nginaplah di dalam gua. Begitu tidur, tanpa terasa tertutup mulut gua oleh batu. Begitu mereka bangun ini 3, tertutup gua. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dah goyang. Ulang lagi. Gerakkan semua. Dah goyang. Ulang lagi. Tiba-tiba satu di antara mereka berkata dan bilang, tidak ada pilihan lain. Kita harus berdoa kepada Allah. Baiklah, mari berdoa. Maju orang pertama. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Saya sangat malu sama dia. Sama kita ke dedek. Oh, saya dulu sering sekali jatuh cinta. Saya suka yang cantik, yang tinggi, kan saya pendek. Pernah ada perempuan cantik. Saya bilang sama temanku, cantik tinggi, pokoknya bagus sekali, atletis. Saya bilang sama temanku, enak dipustrikan ini, mau perbaiki keturunan. Beda dengar itu, langsung balik sama saya, dia merusak keturunanku. Saya mau sekali sama dia, mau sekali saya sama dia, juga dia mau sama saya, mau muntah. Ya Allah, kata ini cowok, saya pernah mencintai seorang perempuan, mau sekali saya bersama dia. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, bos, kalau bahasa kita di Makassar, bos, pinjam saya uang, tapi ini boleh.
dengan syarat temani kan tidur satu malam. Bagaimana caranya nak kau bukan suamiku? Terserah. Mau kau saya bantu? Temani kan. Tidak mau kau? Tak usah. Karena ini perempuan sangat memerlukan bantuan. Akhirnya apa? Oke, saya terima syaratnya. Di tempat yang mereka sepakati, waktu yang mereka telah tentukan, mereka ketemu. Wanita ini dari berpakaian rapi sampai telanjang bulan. Saya tidak tahu kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju disebut telanjang bulan. Kenapa bukan telanjang segitiga? Karena aku tanya kasih itu sudah tahu. Telanjang bulan. Pasrah sudah dia. Datang ini cowok. Begitu dia mau mendarat, tiba-tiba dia seolah-olah melihat antara bulan lintas. Huruf B silang warna merah. Dilarang parkir. Tak jadi. Kata ini cowok, tak jadi. Tak kalah ini. Tak jadi. Tak kalah ni. Tak jadi. Tak kalah ini. Kira-kira kalau kau sudah bilang, Tuhan maafkan saya. Gagal hijrah. Ini cowok yang bilang, tak jadi. Bagaimana ini? Tetap saya bantu. Ambil ini bantuanku, ambil ini uang, pakai, ikhlas, tidak setia. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika malam itu saya tidak melakukan zina, padahal sudah ada korban di depanku, tinggal melompati saja. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Adalah kebaikan di sisimu, dan itu pantas mendapat balasan. Maka balaslah kebaikanku dengan itu ya Allah, dengan membuka pintu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, goyang, tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit goyang. Maju orang kedua. Kau yang berdoa. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya dagang di pasar. Tiap hari saya berjalan kaki berkilo-kilometer. Ketika tiba saatnya makan siang, saya jalan kaki ke rumahku. Untuk apa? Menyuapi ibuku. Saya tuntun sholat. Setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Tiap hari melakukan jalan kaki untuk apa? Memuliakan ibuku yang lagi sakit. Ya Allah, jika itu kebaikan di sisimu dan pantas engkau membalasnya, maka balaslah kebaikanmu itu dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, buka pintu itu. Dia dorong itu pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang, tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit yang goyang. Maju orang ketiga. Kau mari ini harapan terakhir. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah diserahi kambing. Saya pernah diserahi amanah oleh pegawaiku. Sebelum dia terima gaji, dia pergi merantau. Dan dia tidak ambil gajinya. Ketika dia pemberian merantau, gajinya saya ambil. Saya berikan kambing hamil, tidak ada suaminya. Kambing hamil tidak ada suaminya. Ya wajar, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Mengundang dengan hormat sebagai saksi Ustaz Das Aklati dalam pernikahan kambing saya. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayang sama kambing, hamil dari suaminya, bele-bele. Kenapa terjadi begitu? Karena terlalu tinggi uang panai itu. Makanya turunkan uang panai. Hidup anak muda. Makanya anak muda, bos, uang panai kecil buat Allah hilangkan itu. Kecil. Allah cuma minta yang kemaksiat saya kabulkan niatmu. Bagaimana caranya Ustaz? Bangun ke sholat tahajud tengah malam, ngadu kau di hadapan Allah, nangis kalian di depan Allah, minta, ya Allah, jika memang sifat cuma cocok bagiku, satukan hatiku dan hatiku, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku ya Allah, dan hanya membawa bencana bagi saya ya Allah, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Ya Allah, tapi jika dia jodohku ya Allah, yang lebih penting dari dia itu ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit uang panai itu dikabulkan aman. Kita juga cewek yang terlalu tinggi, tinggi, mondok kena mulado. Nah, akhirnya apa? Ya Allah, dari satu kambing seekor kurus, akhirnya menjadi ratusan ekor, akhirnya menjadi banyak sekali.
Itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Kamu semua yang punya itu. Dia benar. Iya, kamu semua yang punya. Akhirnya apa? Dia ambil semua itu kambing. Semua diambil. Tidak satu pun yang disisa. Ini juga kurang ajar. Rasanya satu orang. Lalu dia ingat, ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya dengan amanah itu, maka kabulkan doaku ya Allah. Bukalah pintu gua itu. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Wih, goyang terbuka luas. Akhirnya mereka bisa keluar, sujud syukur, dan mereka lanjutkan perjalanan. Ini Nabi yang ceritakan kejadian ini. Nah, apa hikmahnya? Satu, pelajaran dari kisah ini. Ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak penuh dengan masalah hidupnya. Jangankan kita di Makassar, ini saja dalam kisah, dia hanya dalam mulut gua kecil punya masalah. Ini semua muka-muka masalah. Apa masalahmu? Siapa yang punya masalah? Sebut kau, saya kasih kau hadiah. Ayo, siapa yang ada masalahnya? Siapa? Apa masalahmu? Berdiri kau, coba. Apa masalahmu? Kasih mic. Apa masalahmu? Coba kau. Ayo, apa masalahmu? Ayo, malu. Bagaimana kau mau dapat jodoh? Apa masalahmu? Ayo, jangan nggak jadi. Siapa ada masalahnya? Ayo, siapa? Apa masalahmu? Mau menikah? Ini uang kambing. Coba kau sini kau. Coba kau. Simpan ini. Jadi jiwa ini ya. Coba kau. Kasih. Siapa lagi ada masalahnya? Ada cewek yang mau menikah? Ada. Sini cepat. Sini cepat kau. Ada cewek yang mau menikah? Ada. Mana? Sini. Ini hadiah. Cepat. Hadiah. Siapa ini? Coba, ayo. Barakta, siapa lagi ada masalahnya? Apa lagi masalahnya? Apa masalahmu udah? Mau punya rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal yang berkah. Ambil. Siapa lagi? Apa lagi masalahnya? Kalau ada semua hak suatu, bos. Apa artinya? Di sini saja yang kecil ruangan, semua ada masalahnya, bos. Bohong itu kalau ada bilang tidak ada masalahnya, bohong kok. Kok kira Ustaz tidak ada masalahnya? Masalah. Apa masalahnya? Kalau lagi takut sama istrinya. Itu semua. Semua ada masalah. Apa masalahnya? Ustaz, keriting rambutnya masalah, nak kasih lurus. Lurus rambutnya masalah, nak kasih keriting. Dikasih bibir yang bengkok, masalah. Kasih ini yang bengkok, masalah. Semua orang punya masalah. Maka belajar dari tadi, kalau ada masalah, doa. Ud'uni astajib lak. Berdoa kau kepadaku, pasti sikabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, jangan lalu kau percaya. Yang kau maafkan kalau janjinya caleg. Nak bagi-bagi. Namanya pilih saya. Ada masalah telepon. Sudah dipilih, nak ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sulawesi? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih nomor? Coba. Berarti kalau ada masalah berdoa kepada Allah. Saya sudah berdoa, Ustaz. Siap malam saya berdoa, Ustaz. Betul kamu berdoa. Apa sebab doamu tidak dikabulkan? Karena banyak dosa yang kau lakukan. Apa dosa yang kita lakukan? Satu, rokok. Ada perokok di sini? Mohon maaf, yang kemarin rokok. Berapa kali kau merokok satu hari? 20 batang. 20 kali kau merokok. Siapa bilang makruh? Memang ada bilang makruh. Ternyata saya lihat itu yang bilang makruh, dia juga merokok. Kalau ada yang bilang rokok baik, bapak-bapak kalau kau bilang rokok baik, panggil besok anak sama istrimu yang masih SD dengan istrimu rokok kau pagi-pagi depannya dengan rokok anakmu.
maka bisa jadi gara-gara rokok doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mudah-mudahan selesai ini. Ini yang kalian mengaku hijrah, besok tidak merokok lagi. Lebih kurang doa, ya Allah, pembeli rokokku ya Allah, saya tabung, saya mau mengadu kepada Allah, naik ke Baitullah bersama-sama. Nih, Ustaz, saya sudah berdoa, Ustaz, betul berdoa, tapi bukan kau berdoa, tapi apa? Menghafal. Berdoa itu bukan menghafal, berdoa itu curhat, berdoa itu bahasa kuisnya mempelentu, berdoa menghafal. Bingung malaikat, maksudnya bingung, lain di bibir, lain di hati. Dia bilang malaikat apa kau baca itu? Kau minta jodoh dan aku minta hujan itu. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Arab. Saya sudah berdoa, Ustaz, betul berdoa, tapi tidak berselawat. Kenapa? Orang yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Tahu selawat? Ibu tahu selawat? Tahu? Dan sampai ada siswa ujian skripsi. Sudah deh, sumber kain ilmu saya kasih kok selawat kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Selawat kepada Muhammad. Salah lagi deh. Selawat kepada Muhammad. Salah kok lagi. Selawat kepada Muhammad. Salah. Ya sudah bilang yang mana pada itu Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Langsung diganti Ustaz. Kan diganti kau yang doa. Ini selawat diganti-ganti. Presiden kapan? Tuh. Ada masalah, berdoa kepada Allah. Yang kedua, hikmah dari kisah ini, ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia, menyebut kebaikan kepada Allah boleh. Contoh, ya Allah, saya pernah bonceng Ustaz Dasat pergi ceramah. Saya ikhlas melakukannya ya Allah. Meskipun waktu itu hujan-hujan, kempes lagi memotongku ya Allah. Aku ikhlas melakukannya sampai dia datang ceramah ya Allah. Kalau itu kebaikan di sisimu, maka kabulkan doaku ya Allah. Jodohkan aku dengan sifat iman. Boleh. Yang tidak boleh kalau menyebut kebaikan kepada orang lain. Kau tahu itu Dasat? Kalau bukan salah, nanti bisa jadi. Belen-belen itu. Tidak boleh. Sebut kebaikan orang lain tidak boleh, tapi menyebut kebaikan kepada orang lain, kepada Allah boleh. Ibu berdoa, ya Allah, saya pernah mengambil anak yatim piatu di kampung, saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja, dan sekarang sudah berumah tangga dengan bahagia. Apabila mengurus anak yatim itu kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanmu dengan mengabulkan doa. Boleh. Hikmah yang ketiga, ternyata ada beberapa perbuatan yang menyebabkan doa cepat diijabah Allah. Cepat doa dikabulkan Allah. Apa itu? Satu. Apa satu? Satu apa? Dari kisah tadi dia dorong. Apa itu? Menghindari maksiat. Dari maksiat. Adik-adik, kalau mau cepat dikabulkan doamu, hindari maksiat. Dan kita pemuda yang paling banyak membuat kita kena maksiat. Apa? Pacaran. Yang lagi ada bilang pacaran satu keren. Ada pacaran di sini. Cewek. Kita juga cewek. Kalau dipacari bagi 3 tahun dan dilamar-lamar berhenti. Motor saja dicicil 1 tahun lunas nih. Kalau dipacari 3 tahun dan dilamar-lamar, malam minggu modal 2.000. Aqua 1, kuaci 1 bungkus. Palendan. Kuaci 1 bungkus, aqua 1 botol, autan 1. Itu apa? Nah bawa di playover, nonton mobil lewat, keren. Berhenti ke pacaran, tak ada itu istilah. Pacaran sarki nggak bisa, itu yang membuat doamu tidak dijawab Allah. Berhenti. Mana lagi yang membuat kita kadang-kala berdosa? Itu nafsu. Cewek-cewek hijrahlah dalam berpakaian. Pakaianmu yang rapi-rapi lah. Ini kita cowok jadi menderita gara-gara ini cewek. Iya toh? Coba lihat kalau cewek berjilbab lewat, paling digangguin.
Assalamualaikum. Bosor kan. Tapi kalau yang seksi lewat, kelihatan dadara, kelihatan pahanya. Cewek jukir balik dulu. Dan kita ini laki-laki tergantung di perempuannya. Toh, Dede, kita ini laki-laki kan tergantung perempuan. Kalau dia sopan pakai aman kita. Kalau dia berpakaian tidak sopan, hancur kita. Coba nih, keluar ke rumah, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri dada, kelepak tak kocil, duduk sedikit paha, terkepung. Dilihat, dosa, tidak dilihat, berbagus. Itu. Maka maksiat membuat doa tidak akan dijawab. Mana jadi maksiat kalau kita sudah suami istri? Maksiatnya apa? Istri durhaka sama suami, suami durhaka sama istrinya, itu maksiat. Ibu-ibu, apa dosanya ibu kepada suami? Keluar rumah tidak izin. Apalagi dosanya ibu-ibu kepada suami? Malas. Apalagi yang paling banyak sekarang, rantas di rumah. Kalau mau ibu pengantin, dede. Bisa gitu. Cabut harus. Sudah itu tebal di sini, tidak ulang lagi. Kalau mau pengantin dede cantiknya, sekalinya mau tidur sama suaminya, bagaimana kita tidak cepat mati? Setengah mati kita cari uang, dibayangkan di rumah tak seksi datang di rumah. Dasar tinggi sebelah, kelihatan kelebihan, makan depan televisi yang tak kaki, makan kali rumah. Bagaimana kita tidak cepat mati? Nah itu kalau pulang kita hibur-hibur ke bila hati rasa jatuh. Marah-marah suaminya dan pakai dasar seksi baru dia duduk dari belakang. Insya Allah. Jangan terlalu suaminya sudah sakit-sakit, tua pensiun-pensiun. Nak kasih tidur suaminya di pahanya sambil dia belai-belai rambutnya menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Go. Mulai besok kalau suami mau pulang, dandan. Ya. Tapi jangan juga overload. Keterlaluan. Mentang-mentang dengar ceramah begini, mau pulang suaminya dia pakai baju utensil, celana mini-mini, kuncir 3 rambutnya, pakai semua. Pulang suaminya dia langsung astagfirullah. Ya, ibu, jangan juga sangka buruk terus sama suami. Berasa berjalan. Suaminya tidak jawab, mulai gelisah. Ketemu lagi di reuninya itu. Bagaimana kau mau bahagia dong? Suamimu tenang-tenang di kantor, hidup lagi. Tak sangka kau. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi mengaji. Kenapa rasanya? Dur, telepon tidak dijawab. Oh, pergi masjid berjamaah. Tak bawa HP. Masuk WhatsApp, lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Ya namun kami jam kantor. Oh, berarti suamiku nge-grab. Ya, kalau kita pulang ke periksa terus sapeta, bagaimana kita tidak serangan jantung? Ada apa? Oh, mudah-mudahan anda dengar mama Nece di rumah ini. Kan ada teman SMP, SD dulu di kampung, cita-cita maunya. Setelah lihat kan viral dan lagi
begitu ku minum, kenapa na asin? Ikan yang tulis, tulisannya ulang, di sini garam. Saya kasih tahu mamanya, kenapa kau tulis ulang di sini garam? Kita juga handphone tambah kita tulis lagi sini. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nah, ibu-ibu, jangan berdosa, insya Allah doamu cepat dikabulkan. Amin. Bapak-bapak juga jangan tersuka cupu istrimu. Alasan rapat-rapat pilih merapat. Semua buka-buka buat. Kalau istrinya minta uang dia bilang, ada peresai. Sekalinya teman SMA-nya yang muda-muda tunggu saya SMS Dengki. Apa ketawa nak muda kemarin istrimu. Berapa istrinya Nabi? Berapa? 11 istrinya Nabi. Tidak ada yang pernah bilang hanya satu menikah sama kau Muhammad. Kenapa? Nabi manusia romantis menghargai istrinya. Apa romantisnya Nabi? Tuh contoh. Nabi kalau minum dia kasih lagi istrinya. Minum satu teguk kasih lagi Aisyah. Hebatnya bekas bibirnya Aisyah minum. Kalau Aisyah minum di sini, Nabi minumnya di sini. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri minum. Dia sunam dulu. Biarkan istri. Ya. Nah, waktu yang terbatas. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. Adik-adik, tidak ada guru sekalian bahagia kalau kurang ajar sama orang tua. Sadar, ya. Ini heran si anak muda, sama ceweknya sopan, sama mamanya kurang ajar. Ini cewek, kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya kurang ajar. Kalau bapaknya nasihatin, kalau bapak ini kan dulu. Sekalinya cowoknya terserah jika tidak mau. Pilih-pilih. Kalau sama, coba kalau boncengan, saya tahu itu cowok, cewek siapa yang bonceng dari gaya dulunya. Kalau dia bonceng begini, pegang begini, grab, bonceng. Kalau dia begini, cowok. Tapi kalau dia pegang besi di belakang, bapaknya. Kalau sama cowoknya sopannya, sama bapaknya kurang ajar, tidak bakal hidup kamu berkah. Makanya jangan heran adik-adik, setiap rumah ada penganggurannya. Kita kau nangis, ada pengangguran. Kenapa? Salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tua. Tak perlulah kau kursus kiri kanan sampai ke luar negeri sekolah, tidak. Kuliahkan saja orang tuamu, Allah selesaikan dunia. Kecil buat Allah menjadikan apa yang dia. Kuliahkan orang tuamu. Bagaimana caranya? Gampang. Yang paling sederhana, 1, jangan kau pernah tidur sebelum kau minta doa orang tuamu. Doakan saya, mudah-mudahan usahaku sukses. Yang paling penting berkah. Begitu ibu bilang amin, itulah doa yang menggetarkan arasnya Allah. Tapi kalian mau tidur, cewek nana telepon, sayangku, kenapa kita mau mati tidur ini? Jangan lupa berdoa nih. Salam sayang selalu dari dindamu. Coba kalau orang tua dikasih gitu, ya, muliakan orang tua insya Allah. Ini juga ibu-ibu, ya, muliakan orang tuamu, termasuk mertua. Ada anak-anak sekarang hormat sama orang lain, sama mertuanya tidak hormat. Datang mertuanya baru duduk dan bilang, "Apa ibu dama?" Bu, muliakan orang tua kalau kalian mau cepat doa. Muliakan mertuamu, insya Allah makbul doa. Bapak-bapak, jangan sampai kalian berdosa gara-gara orang
tua gara-gara istri. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Ada? Berhenti gue jadi laki-laki. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istriku lebih berani. Nah, wih, cukup, Pak, mengamuk Ustaz, biar dia mengamuk. Nangis Ustaz, biar dia. Bukan juga darah dia keluar dari matanya. Yang penting jangan dihianati. Kalau dia komen, apa-apa. Gara-gara orang tua dia marah, bilang sama dia. Kalau begitu caramu, Den, kau tidak hormati mertuamu, kau tidak hormati orang tuaku, lebih baik saya kasih pulang ke rumah tak, saya kawin lagi. Mikir. Ada yang takut sama istrinya? Mengamuk dia Ustaz, nak kasih pecah piring, biar. Kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak istri. Takbir! Nah, itu suami yang takut sama istri. 3. Sebab doa cepat dikabulkan, pelihara amanah. Hah? Ibu-ibu, amanah dari Allah apa? Amanah berupa anak, pelihara anak dengan baik. Adik-adik, amanah dari Allah apa? Kalau kalian punya jabatan, pelihara itu amanah dari Allah. Dan yang paling tidak amanah dari Allah itu adalah diri kita itu. Amanah. Nanti akan ditanya semua pertanggungjawabannya. Tangan kita akan ditanya tanggung jawabnya. Otak kita akan ditanya tanggung jawabnya. Kaki kita akan ditanya. Semua amanah yang Allah berikan berupa kesehatan nanti akan ditanya tanggung jawabnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi. 1, minta kepada Allah, berdoa. Tapi doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita banyak maksiat. Supaya doa cepat dikabulkan, menurut kisah tadi yang dikisahkan oleh Nabi, ada 3 penyebab doa cepat dikabulkan. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. 3, jaga amanah. Apabila ketiga kita ini sudah lakukan, maka Allah pasti mengabulkan doa yang kita minta. Pun kalau tidak dikabulkan, percayalah bahwa apa yang kita minta tidak baik buat kita. Saya sering kasih contoh. Saya dulu tamat SMA, daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut UMPTN, bimbingan tes, tidak lulus. Malah saya lulus jadi Fakultas Sosial Ilmu Politik. Temanku jadi dokter, saya malah jadi ustadz. Temanku yang jadi dokter, mau Ramadan saya telepon, pulang ke Lebaran, tidak. Rugi-rugi butuh cari uang jauh-jauh. Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustaz. Tiket tidak pernah kamu pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya sangka baik, yang kau pernah sangka buruk. Kalau kau sudah berdoa tidak dikasih Allah, maka serahkan kepada Allah. Apa yang kita minta berarti tidak baik buat diri kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya besok, insya Allah di TV One Tabligh Akbar Dam Indonesiaku pukul setengah 1 atau setengah 2 di sini. Besok kita akan membahas bersama Ustadz Abdul Somad dalam tema rumah tangga bahagia. Cuma agak lama itu menunggu, biasa 1 minggu baru muncul lagi saya. Ada yang setiap saat boleh dilihat. Gimana caranya Ustaz? Ambil handphone, buka YouTube, tulis nama Dasat Latif. Keluarlah ceramah yang kedua itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini, like and share. Yang kau kasih begini ya, sebegini mencari ke malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini, tidak enak lagi dia. Ceramah kau kasih begini, dan suka kijamu penonton. Ya, nah, cuma cepat habis kuota 1 jam, maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Jersey, ceramah singkat. Bagaimana caranya Ustaz? 1 menit saja. Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, tidak mau putar.
berarti tidak ada kuota. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.